Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 233 jatuh tepat ke Ne. Ho, ya, aku akan membawanya keluar untuk ditunjukkan pada Tuan Muda. Si penjaga toko menjawab sambil tertawa dan pergi ke belakang meja kasir untuk mengeluarkan tungku berkaki 3, untuk meletakkannya di atas meja kasir di hadapan Feng Jiu sambil berkata, Tuan Muda, silakan lihat. Tungku ramuan ini adalah artefak roh tingkat 9, dan sangat cocok untuk para penggarap ramuan tingkat pemula. Feng Jiu mengambil tungku tripod yang tampak seperti pembakar dupa dan melihatnya, lalu bertanya, benda ini bisa membudidayakan ramuan. Mendengar itu, si pemilik toko agak terkejut dan senyum di wajahnya membeku saat dia menatap Feng Jiu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda, ini adalah artefak roh tingkat 9 dan Anda akan dapat menggunakannya setelah Anda mengisinya dengan kekuatan roh. Setelah Anda mengisinya dengan kekuatan roh, tungku kecil ini akan menjadi besar dan secara alami akan dapat mengolah ramuan. Kelas 9. Kelas 9 tampaknya adalah kelas terendah, bukan? Apakah kamu punya yang lebih baik? Kalau begitu, Tuan Muda akan melihat yang ini. Ini adalah tungku ramuan tingkat 7. Benda ini adalah karya seni dari seorang Grandmaster Forger Artefak. Dari segi tampilan dan kualitas, ini adalah produk yang jauh di atas rata-rata. Dan untuk benda ini adalah tungku Duo Dragon, tungku ramuan tingkat 6, juga hasil karya tingkat Grandmaster. Bisakah Tuan Muda melihatnya dan memutuskan mana yang Anda suka? Penjaga toko meletakkan beberapa tungku ramuan kecil di atas meja dapur, untuk dipilih Feng Jiu. Dia mengambil salah satu tungku ramuan untuk melihatnya dan bertanya, berapa kisaran harga tungku kelas 6 ini? Ho, untuk artefak roh tingkat 6 itu, harganya ditetapkan sebesar 88.888 koin emas. Jika Tuan Muda sungguh-sungguh menginginkannya, saya dapat membulatkan harganya untuk Tuan Muda, dan menjadikannya 88.880 koin emas. Sangat mahal. Feng Jiu menatap penjaga toko dengan ekspresi terkejut. Untuk pembakar dupa sekecil ini dan kamu menginginkan 88.880 koin emas. Itu hanya perampokan. Sudut mulut si pemilik toko berkedut. Tuan Muda, ini bukan pembakar dupa. Ini adalah artefak roh. 88.880 koin emas untuk tungku ramuan tingkat 6 adalah harga yang sangat wajar. Feng Jiu menggelengkan kepalanya. Terlalu mahal, dan aku tidak mampu membelinya. 100 koin perak sama dengan 1 koin emas. Untuk mendapatkan 80.000 koin emas, berapa banyak koin perak yang bisa dipecah? Benda ini hanya menghabiskan uang. Mendengar perkataan itu, sang pemilik toko terdiam sejenak, sebab ia belum pernah menjumpai pelanggan seperti itu. Lagi pula, dia mengira Tuan Muda berpakaian merah itu memiliki aura yang luar biasa, tampak seperti Tuan Muda yang anggun dan berbudi luhur yang seharusnya berasal dari latar belakang yang makmur dan tidak kekurangan uang. Siapa yang tahu? Tatapan mata Feng Jiu kemudian berubah dan matanya tersenyum ketika dia bertanya, pemilik toko, apakah Anda punya buku petunjuk tentang penempaan artefak yang dijual di sini? Benda itu sangat mahal dan jika dia bisa membuatnya sendiri, selain bisa menghemat uang sebanyak itu, dia juga bisa menghasilkan uang dengan menggunakan artefak itu. Sepertinya itu ide yang cukup bagus jika dipikirkan-pikir. Si penjaga toko tertegun sejenak di tempatnya dan setelah melirik Feng Jiu, dia berkata, memang ada seseorang yang menitipkan sebuah buku di sini untuk dijual kepadanya dan harganya hanya 100 koin emas. Coba lihat. Si penjaga toko kemudian mengeluarkan sebuah buku tua dan lusuh dan menyerahkannya kepadanya. Feng Jiu mengambil buku itu dan membolak-baliknya dengan santai. Melihat semua yang ada di dalamnya, dia kemudian menatap penjaga toko. Buku ini sudah sangat tua dan harganya masih 100 koin emas. 50 koin emas dan aku akan membelinya. Sudut mulut si pemilik toko berkedut dan dia berkata, saya akan katakan Tuan Muda, apakah Anda tidak bersikap terlalu kasar dengan cara Anda memangkas harga? Anda telah memangkasnya hingga setengahnya dengan tawaran pertama yang Anda buat, bagaimana kita bisa menjalankan bisnis seperti ini? Mengapa tidak ini? Jika Anda benar-benar menginginkannya, Anda dapat memilikinya seharga 80 koin emas, dan kami tidak akan menjualnya tanpa mendapatkan 80 koin emas untuk itu. Mendengar itu, Feng Jiu tersenyum dan segera mengeluarkan uang untuk membeli buku itu. Setelah menyimpan buku itu, dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Namun, dia baru saja keluar dari toko ketika dia melihat sosok yang dikenalnya. Begitu melihat sosok itu, matanya berbinar dan tersenyum, dia berlari ke arah orang itu dan pada saat yang sama, dia berteriak. Paman. Punggungnya menghadap ke arah Feng Jiu dan berjalan di sepanjang jalan, ketika Ling Mo Han mendengar suara itu, matanya yang tertunduk berkilauan dengan cahaya gelap, sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas dengan senyum yang tidak jelas.